switch dan router, dimana video kali ini berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu dasar jaringan komputer. Namun sebelum saya menjelaskan cara kerja dari ketiga perangkat tersebut, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erias Natali Kebate dengan NIM 219610115, mengambil jurusan Teknik Informatika di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hub. Hub merupakan alat penghubung antar user. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Kemudian, cara kerja dari hub yaitu ketika sebuah paket tiba di salah satu port, paket akan disalin ke port-port yang lain di hub. Atau dengan kata lain, hub hanya menyalin data ke semua simpul yang terhubung ke hub. Hal ini menyebabkan unjuk kerja jaringan akan melambat. Hub dengan spesifikasi 10/100 Mbps harus berbagi bandwidth dengan masing-masing port. Jadi, ketika hanya satu PC yang menggunakan, akan mendapat akses bandwidth yang maksimum yang tersedia. Namun, jika beberapa PC beroperasi atau digunakan pada jaringan tersebut, maka bandwidth akan dibagi kepada semua PC sehingga akan menurunkan kinerja jaringan. Ya, teman-teman, jadi itu adalah pengertian dan cara kerja dari hub. Kemudian yang kedua yaitu switch. Switch lebih cerdas dibandingkan dengan hub. Kenapa? Karena switch melanjutkan paket data ke port penerima yang dituju. Menurut informasi dari header paket, untuk memisahkan transmisi dari port yang berbeda, switch membuat koneksi sementara antara sumber dan tujuan, kemudian meneruskan koneksi setelah komunikasi data berakhir. Switch dan hub memang sangat sulit dibedakan karena memiliki kesamaan dalam segi fungsi umum dan jika dilihat secara fisik hampir sama. Tetapi sebenarnya switch memiliki salah satu keunggulan, yaitu dapat mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Maksud dari tabrakan di sini adalah tabrakan data. Jadi, switch dapat mencegah collision ini karena switch memiliki fungsi meneruskan data, dan jika salah satu node ingin mengirim data ke node yang lain dan ada node lagi yang ingin mengirim data, switch akan memberikan jalur pada keduanya. Switch akan sehingga tidak akan terjadi collision atau tabrakan. Jadi, pengertian dari switch adalah sebuah networking device yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa node dalam jaringan, namun memiliki fungsi lain yaitu sebagai pencegah collision atau tabrakan dengan cara memberi jalur aliran data masing-masing sesuai dengan port atau collision domain. Kemudian, cara kerja dari switch yaitu ada dua arsitektur dasar yang digunakan, yaitu yang pertama cut through dan stop and forward. Switch cut through memiliki kelebihan di sisi kecepatan karena ketika sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Sedangkan switch store and forward merupakan kebalikan dari switch cut through. Switch ini menerima dan menganalisis seluruh isi paket sebelum meneruskannya ke tujuan dan memeriksa salah satu paket memerlukan waktu. Tetapi ini memungkinkan switch untuk
untuk mengetahui adanya kerusakan pada paket dan mencegahnya agar tidak mengganggu jaringan. Switch dengan spesifikasi 10/100 Mbps akan mengalokasikan 10/100 Mbps penuh untuk setiap portnya. Jadi, berapapun jumlah komputer yang terhubung, pengguna akan selalu memiliki bandwidth penuh. Nah, itu adalah pengertian dari switch dan cara kerja switch. Kemudian, yang ketiga adalah router. Nah, router adalah sebuah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal dengan istilah routing. Proses routing terjadi pada lapisan ketiga. Lapisan jaringan seperti internet protokol dari staf protokol 7 lapisan OSI. Router secara kasar banyak didefinisikan berfungsi untuk membagi dua jaringan atau beberapa jaringan. Namun sebenarnya router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dengan adanya router, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat di jaringan lain. Contohnya, aplikasinya adalah jika kita ingin membagi IP address kepada anggota jaringan, maka kita dapat menggunakan router ini. Ciri-ciri router adalah adanya fasilitasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dengan men-setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah NAT, Network Address Translator, yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet di-sharing ke IP address lain. Kemudian, cara kerja dari router adalah router bekerja dengan cara yang mirip seperti switch dan bridge. Perbedaannya, router merupakan penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router pada dasarnya merupakan piranti pembagi jaringan secara logikal, bukan fisikal. Router dapat memilih jalan alternatif yang terbaik atau rute terbaik untuk transportasi data. Bila memang ada beberapa jalan untuk mencapai tujuan, atau bila salah satu jalan ke tempat tujuan terputus karena sesuatu hal. Router bekerja pada lapisan fisikal, data link, dan network layer, sehingga tidak dapat digunakan sembarangan. Router umumnya paling tidak terhubung ke dua jaringan, LAN atau WAN ke LAN, dan jaringan dari ISP, Internet Service Protocol. Beberapa model DSL dan kabel modem juga memiliki fungsi router yang terintegrasi ke dalamnya, sehingga memungkinkan beberapa komputer membentuk jaringan dan langsung terhubung ke internet. Apabila hub, bridge, dan switch merupakan networking device, maka router merupakan internet working device. Nah, itu adalah pengertian dari router dan cara kerja router. Oke teman-teman, video kita kali ini cukup sampai di sini. Mohon like dan subscribe serta tinggalkan komen dan kemudian bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.